Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pencinta hidroponik, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan menyajikan salah satu tutorial mengenai hidroponik rakit apung ya. Jadi ini ada beberapa saat yang lalu saya telah selesai membuat media hidroponik apung. Jadi kita lihat ya. Jadi gelas plastik yang akan kita gunakan itu upayakan kita pakai sumbu dan kita lubang ya, kita kasih lubang supaya ada sirkulasi udara, dan kedua perakarannya nanti akan keluar lewat lubang-lubang tersebut. Nah, di dalam media ini saya sudah berikan cairan, walaupun cairan itu berupa air biasa ya, seperti itu. Jadi langkah awal sebenarnya untuk berhasilnya tanaman hidroponik kita itu yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita mencerai air yang pH-nya berkisar antara 6 sampai 7 ya. Paling bagus ya tidak sampai 7 kalau kangkung. Tapi kalaupun memang susah cari air yang pH seperti itu, maka ada teknologi orang biasa pakai beberapa tetes air aki biasa. Tapi kalau lebih bagusnya pakai pH daun yang banyak dijual pada toko-toko hidroponik. Jadi inti sebenarnya keberhasilan hidroponik kita itu berada di dua alat ini ya. Jadi kalau kita suka berhidroponik, wajib hukumnya kita memiliki alat ini. Ini adalah mengukur pH. Sebab kenapa? pH air jika tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka akar tanaman itu susah untuk menyerap nutrisi. Sama pada saat di media tanah. Media tanah kita kalau pH tanaman anggaplah tanaman yang kita tanam misalnya kacang panjang ataupun apa jenisnya, kita lihat dia punya deskripsi tanaman tersebut. Kalau dia senangnya pH-nya di bawah 7 ya upayakan tanah kita yang kita akan tanam itu berada di pH tersebut. Begitu ya, sama juga nutrisi. Jadi kalau pH deskripsi tanaman itu ingin 6,5 sampai 7 ambang batasnya, maka kita upayakan cari cairan yang pH airnya berada di seputaran interval itu. Jadi saya sudah mencoba beberapa jenis air. Kalau saya pribadi, setelah saya dari pengalaman, pH air PAM itu tidak bagus ya. Kalau kita punya pH daun tidak jadi masalah, artinya setelah kita ngambil air PAM, karena rata-rata dia berada di atas 7 sampai 8, 7-8 air PAM saya sudah tes. Kita harus beli pH daun pada toko hidroponik. Jadi ada aplikasinya ya, kita teteskan pada wadah, misalnya ada 10 liter air, kita tes pH-nya di atas 8, maka kita teteskan berapa tetes untuk menurunkan pH tersebut. Selanjutnya setelah kita mengetahui pH ini, maka yang jenis air yang kalau kita mau itu rata-rata dia 6 sampai 7 adalah air hujan ya, air hujan isi galon, air galon juga isi ulang itu berada pH-nya 6 sampai 7. Tapi jenis yang lainnya semua di atas 7. Ada juga air AC juga bisa.
air AC bisa memiliki pH di bawah 7. Nah, untuk kedua, untuk mengukur nutrisi itu harus kita miliki yang namanya TDS. Jadi satuan daripada ukuran nutrisi itu adalah ppm. Ya. Pada tutorial ini semuanya sudah siap begini, jadi saya akan pakai media. Ini adalah kokopit ya. Kokopit itu adalah serbuk kelapa. Bagaimana kita hasilkan serbuk kelapa ini ya, tentunya kadang saya digesek-gesek pakai parut buatan dan lain sebagainya. Itu pula arang sekam. Jadi nanti perbandingannya 1:1. 1:1 kita simpan pada media ini. Setelah itu kita kasih basah sedikit. Kalau sudah selesai baru kita kasih bibit kangkung ya, bibit kangkung. Nah, setelah itu baru kita tutup benih tersebut dengan lapisan kokopit campuran arang sekam ini. Lalu kita biarkan ya. Ini kalau kita tanam langsung. Pada yang lalu-lalu saya semaikan. Jadi saya semaikan, artinya saya simpan di atas permukaan kain. Saya tutup di tempat gelap ya. Dalam waktu 24 jam baru saya tanam. Jadi kecambahnya sudah keluar. Jadi boleh langsung, bisa juga seperti itu ya. Kalau seperti itu cepat. Apalagi kalau kita rendam dulu dengan air hangat, setelah itu baru kita hampar pada permukaan kain yang bisa yang meresap lah, mau handuk mau apa, atau yang penting Anda tutup pakai yang hitam-hitam atau taruhlah di tempat yang tidak ada cahaya, yang gelap. Dalam waktu 24 jam dia akan berkecambah. Oke. Jadi tekniknya kita tinggal campur ini dan ini, lalu dimasukkan. Jangan terlalu ini ya. Jadi sumbu ini jangan terlalu penuh. Jadi ada ini, karena kenapa? Kokopitnya agak susah dibuat juga, jadi kita ya seadanya lah, setengah gelas. Setengah permukaan, yang penting sumbunya nanti. Ini kan dari kain planer ya, kita lihat airnya sudah mulai naik ke atas, jadi dia tanpa lagi ini, dia tidak akan kekurangan air, karena walaupun airnya sedikit di bawah, yang penting kain planernya menyentuh air, maka kebutuhan air untuk tanaman itu terus tersedia. Oke teman-teman, inilah teknik kalau kita mau menanam kangkung pada media hidroponik rakit apung. Jadi ini sebenarnya tinggal permainannya, berkreasi untuk menampakkan supaya indah ya. Artinya kalau kita mau pasang di samping rumah atau mungkin di depan rumah, jadi nampak dia seperti batu-batu taman yang dicat. Jadi ini cuman permainan cat. Jadi 3 warna cat yang saya pakai ini, warna cat merah bata, kuning dan hitam. Jadi dasar saya kasih hitam, setelah itu kasih kuning maksudnya kita tarik saja ya, cuman sekedar lewat kuasnya. Setelah itu baru kasih warna merah, jadi dia menyerupai cat yang biasa orang di kolam itu, kolam tamannya itu kita buat seperti menyerupai batu ya.
Oke rekan-rekan, demikian kita tunggu seminggu ke depan baru kita buat lagi tutorialnya bagaimana pertumbuhan kangkung yang ditanam pada sistem rakit apung. Mudah-mudahan sukses dan semoga bermanfaat. Salam hidroponik, sampai jumpa.